dapat pembagian royalti yang layak. Nah, itu satu keluhan yang memang membesar atau menjadi lebih banyak ya ketika ada COVID, dan bisa dimengerti sih sebetulnya. Artinya harus ada pembagian yang baik gitu. Cuma satu hal yang saya catat sebenarnya adalah bahwa sebetulnya hal pembagian royalti itu sudah diatur oleh pemerintah, oleh negara lewat Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 bahwa pendistribusian hak cipta, pengumpulan dan pendistribusian hak cipta itu dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Ya, lembaga itu hanyalah menjadi satu-satunya lembaga yang mengumpulkan lalu membagikan. Mengumpulkan dari mana? Mengumpulkan dari orang-orang yang memakai lagu tersebut, apa itu band yang memainkannya secara komersil ya, di resto atau teristimewa di manggung ya. Jadi sudah diatur bahwa hanya ada satu lembaga yang memang mengumpulkan dan mendistribusikan royalti itu berdasarkan undang-undang. Lalu bagaimana kalau besarannya diatur lewat keputusan menteri ya. Jadi kalau di karaoke besarannya segini, kalau di pesawat terbang lagu diputar ada besarannya, lalu ada untuk restoran itu ada besarannya, berbagai macam. Kalau di show itu sebetulnya, ini kita ngomong aturan ya. Di show itu sebetulnya aturannya 2% dari tiket yang terjual. 2% dari tiket yang terjual itu akan dibagikan kepada pencipta. Kalau tidak ada tiket yang terjual, berarti 2% dari biaya produksi. Apakah biaya produksi? Biaya produksi yang berhubungan dengan musik. Misalnya ada biaya panggung, biaya lighting, segala macam, dan mungkin juga artis. Ya, lalu dipotonglah 2%. 2% itu diambil lalu dibagikan kepada pencipta-pencipta yang memang lagunya dipakai malam itu. Masalahnya adalah banyak yang tidak tahu aturan ini. Atau mungkin sudah tahu aturan tapi tidak mau tahu. Jadi atau mungkin merasa aturan ini masih perlu dibahas lebih lanjut sehingga fairness-nya lebih baik. Misalnya kok 2% sih, gedein aja jadi 5% atau even berapa persen lah gitu. Jadi itu bisa dibahas setiap 2 tahunan sebetulnya dan nggak perlu menimbulkan masalah gitu. Kalau soal kompromi pribadi itu lagi itu tidak berdasarkan aturan ya, itu hanya berdasarkan pertemanan aja. Kalau aturan sebetulnya tidak ada yang bisa melarang performer membawakan itu ya, dan harusnya user itu adalah pihak penyelenggara. Nah, mereka lah yang membayarkan kemana? Membayarkan ke lembaga manajemen kolektif nasional ya. Membayarkan jumlah itu, nanti manajemen kolektif nasional akan mentransfer uang-uang itu. Nah, royalti itu beda dengan bagi-bagi untung. Saya mau kasih tahu, ya kan? Royalti berbeda dengan bagi-bagi untung. Kalau seorang artis dibayar 10 juta, ya, royalti nggak bisa tiba-tiba satu lagu 1 juta ya, itu namanya bagi untung. Kenapa? Royalti itu adalah penghasilan yang didapat dari hasil kerja yang dilakukan di waktu lalu. Kalau bagi untung adalah dari pekerjaan yang dilakukan saat ini. Gitu. Jadi beda ya, beda. Makanya royalti itu relatif lebih kecil dan harus diatur agar supaya lebih masif, supaya pada akhirnya terkumpul banyak untuk yang berhak. Nah, cuma sistem ini LMKN ini saat ini masih dibangun, jadi banyak teman-teman yang belum sabar, tidak sabar saja.